Selamat datang atau berjumpa kembali di channel Central Service TV. Pada kesempatan kali ini atau di video kali ini, saya akan berbagi atau lebih tepatnya mengulas atau membedah dalaman daripada TV LG LED ini. Untuk serinya adalah 32 LN549C. Mari kita lihat dalaman daripada LCD TV LED ini serta masing-masing bagian demi bagian serta fungsinya. Ini adalah dalaman daripada TV LG LED seri atau model 32 LN549C. Di sini ada 3 bagian modul yang bisa kita lepas pasang. Untuk yang pertama ini adalah mainboard. Yang kedua ini di dalam sini ada timing control atau T-con. Yang ketiga adalah power supply. Kemudian untuk komponen yang lain seperti biasa ada speaker, ini ada stereo. Kemudian di sana ada tombol manual. Kemudian untuk komponen utamanya adalah satu kotak ini layar LCD dan juga lampu backlight. Dan tidak ketinggalan di sini ada sensor untuk inframerah sekaligus lampu indikator. Kemudian saya akan terangkan satu demi satu fungsinya dari masing-masing bagian. Untuk yang pertama ini power supply. Seperti biasa power supply ini berfungsi untuk membangkitkan tegangan rendah yang diperlukan oleh TV ini agar bisa bekerja sebagaimana mestinya. Pada power supply ini sebetulnya terdapat beberapa blok rangkaian. Yang pertama adalah untuk filter tegangan dari AC 220 volt. Nah, di sini ada kapasitor, ada lilitan, ada juga kapasitor dan juga sekring sebagai pengaman atau pengaman arus lebih. Untuk blok selanjutnya ini adalah dioda penyearah, di mana tegangan 220 akan dirubah menjadi tegangan 220 itu AC, kemudian dirubah menjadi DC dan difilter oleh sebuah kapasitor dan kapasitor. Tegangan 220 volt AC jika dirubah DC maka akan berubah menjadi 300 volt. Kemudian selanjutnya akan difilter oleh sebuah kapasitor dan berubah menjadi antara 300 sampai 400 volt. Kemudian di sini ada tegangan, maksud saya ada bagian blok regulator standby. Nah, di sini ada trafo AC mati kecil, di mana ini digunakan untuk catu daya tegangan standby.
Ini mulai dari sini sampai sini. Itu tegangan ini keluarnya kalau untuk LG ini 3,5 volt. Namun ada pula yang 5 volt. Kebetulan di sini 3,5 volt. Kemudian selanjutnya ada blok, namanya blok inverter. Maaf, ini tadi saya salah. Ini sebetulnya adalah blok inverter, dimana kebetulan pada TV ini blok inverter atau driver daripada untuk backlight LCD ini menyatu di dalam power supply. Nah, blok inverter ini untuk membangkitkan tegangan yang dibutuhkan oleh backlight. Kalau kita lihat di sini tegangannya di atas 100 volt. Ini ada elko, di sini ada elko-nya, nilainya 160 volt, 68 mikro. Jadi tegangannya di bawah 160 dan di atas 100. Tadi saya ukur tegangannya tanpa beban 123 atau 25 volt. Nah, di sini ada lilitan atau coil untuk menaikkan tegangan dari tegangan DC 200 volt 12 volt, dimana dari regulator ini dinaikkan menjadi tegangan tinggi sekitar 125 volt. Namun jika ada beban lampu, maka tegangan akan turun sesuai dengan jumlah lampu. Artinya akan adaptasi atau menyesuaikan kebutuhan. Jika menggunakan lampu 10 volt 10 buah kali 6 volt misalkan, maka 6 kali 10 60 volt. Jadi dia akan memakan 60 volt. Secara otomatis tegangan di elko ini atau yang masuk ke backlight akan turun menjadi 60 volt. Ini namanya inverter auto voltage. Kemudian ada bagian yang kedua, ini adalah bagian regulator untuk tegangan 12 volt untuk audio dan lainnya. Kemudian yang paling inti adalah di sini. Ini adalah blok untuk tegangan step down-nya yang dari tadi ini 400 volt dan ini 400 volt akan diturunkan menjadi tegangan DC lagi, namun dengan voltage atau voltase yang rendah. Ya, ini ada 3,5 volt untuk standby, 12 volt dan juga ada 5 volt. Kemudian selanjutnya tegangan standby ini akan dimasukkan melalui jalur ini menuju ke mainboard. Nah, dari mainboard ini dia akan masuk ke IC program. Kemudian akan diolah jika ada perintah on atau power on dari remote, maka ini akan mengirim sinyal menuju balik ke power supply. Nanti tegangan-tegangan 12 volt, tegangan 5 volt akan muncul. Kemudian dikembalikan lagi ke modul mainboard selanjutnya untuk mengolah bagian-bagian yang lain seperti IC audio, IC tuner, IC line dan juga IC tone timing control atau jalur yang menuju ke timing control. Kemudian juga dari motherboard ini juga ada menuju ke bagian osilator yang untuk driver atau inverter ini lampu backlight. Kemudian untuk selanjutnya bagian mainboard. Pada mainboard sebetulnya tidak terlalu bisa dijelaskan secara panjang lebar karena semuanya sudah terintegrasi menjadi satu. Tapi akan saya jelaskan secara garis besar.
Mainboard menerima tegangan seperti yang tadi saya sebutkan ini, input standby 3,5 volt. Kemudian akan diolah oleh IC program atau chipset. Kemudian jika ada perintah on, maka IC chipset akan mengeluarkan tegangan on, power, ada juga tegangan backlight on, ada juga tegangan untuk dim atau dimmer, yaitu untuk meredup dan menerangkan lampu backlight. Selanjutnya di sini ada blok audio nih, ada blok audio. Nah, di sini menuju ke speaker. Saya menuju ke speaker ini dan speaker sebelah kanan. Nah, ini ada 2 speaker. Kemudian ada lagi bagian blok namanya tuner. Ini ada tuner untuk penerimaan sinyal antena, kemudian diolah langsung menggunakan IC program yang sudah menyatu di dalamnya. Kemudian untuk bagian yang lain ini ada memori di sini. Ini memori ini adalah jenis NAND flash, dimana lain dengan versi sebelumnya yang menggunakan IC kaki 8, yaitu seperti 25L, 64 dan lain sebagainya. Kemudian untuk ini ada soket yang menuju ke soket LVDS menuju ke timing control, di mana di sini mengandung sinyal-sinyal digital atau sinyal video yang masih dalam digital, dan juga ada tegangan 12 volt yang menuju ke timing control, menuju ke sini. Kemudian tegangan 12 volt akan diolah di dalam timing control atau modul timing control. Kemudian beserta sinyal-sinyal digital gambar tadi akan diolah dalam sini. Selanjutnya akan mengeluarkan tegangan-tegangan yang dibutuhkan oleh panel LCD. Dan kebetulan pada TV ini menggunakan sebuah panel LCD dengan seri LC 320DXE, jadi langsung dari LG-nya, jadi masih original semua. Nah, di sini tegangan tadi yang dari mainboard tegangan dan juga tegangan sinyal berupa sinyal gambar digital akan diproses ke dalam sebuah IC. Nah, ini IC-nya kecil sekali, namanya IC scalar. Ini untuk membagi atau merubah tegangan digital tadi menjadi tegangan-tegangan analog yang selanjutnya diumpankan ke dalam panel kaca bagian COF atau chip on flexible, kemudian akan diproses kembali untuk menyalakan pixel-pixel atau warna-warni yang ada pada panel kaca LCD. Nah, IC ini juga ada sinyal gamma dan lain-lain sudah menyatu dalam IC ini. Kemudian ada satu IC ini adalah IC DC converter, di mana ini menghasilkan tegangan-tegangan seperti VGH atau VG on, ada juga VGL atau
VG off, ada VCOM, ada VADD, ada VDD, dan juga lain-lain. Semua tegangan itu akan dimasukkan melalui sebuah kabel LVDS lagi yang masuk ke panel LCD, kemudian masuk ke dalam COF atau chipset on flexible. Kemudian di dalam layar LCD sendiri ada namanya lampu backlight. Ini setelah saya bongkar, ini adalah daleman atau backlight dari TV LG 32LN549C.